Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan Kak, kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Sekali-sekali kita mikirkan itu Bapak Ibu. Jangan hanya kita datang sama Tuhan, Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkati mujizat, Tuhan berkati bisnis saya gitu loh. Tuhan berikan saya naik pangkat, terobosan dan sebagainya. Coba sekali-sekali kita duduk diam, kita merenungkan bagaimana kalau Bapak Ibu dan saya, kita tidak diberikan anaknya yang tunggal, hadiah dari sorga namanya Yesus. Kemana hidup kita ini? Ya, kita mau punya uang banyak, kita mau punya relasi, Bapak Ibu punya rumah terbesar di Kelapa Gading ini. Kalau Allah tidak memberikan Yesus sebagai karya penyelamatan mati di atas kayu salib, Bapak Ibu dan saya, kita tidak jadi tetangga di sorga, tapi nanti kita jadi tetangga di neraka. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, Alkitab mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Kunci satu nih, ini harus yang diingat sebelum kita mati ya. Sebelum kita mati, pastikan hubungan kita minimal dengan keluarga itu sudah baik. Dengan orang tua sudah baik, dengan kakak kita sudah baik, dengan adik kita dengan baik, dengan mantu kita dengan baik, sudah baik, dengan mertua kita sudah baik, minimal lingkaran-lingkaran keluarga dekat kita. Ya, karena apa? Ada banyak orang mati Bapak Ibu, itu belum berdamai. Masih dulu, sampai mati aku tidak akan mengampuni dia. Kalau ada orang Kristen yang pernah mengatakan begitu, cepat bertobat sebelum maut menjemput. Karena itu tidak benar. Adakah di Alkitab mengatakan kita boleh sumpah serapah? Sampai mati Pak Pendeta, aku tidak akan pernah mengampuni dia. Kenapa? Karena dia begitu jahat kepada aku. Kita juga jahat sama Tuhan. Allah yang tidak, Yesus yang tidak berdosa disalibkan karena siapa? Karena kita. Karena kita, dia menderita. Tuh lihat. Ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Ya, Alkitab mengatakan pembalasan adalah haknya Tuhan. Biarkan Tuhanlah yang mengatur semuanya itu. Banyak orang sekarang stres karena apa? Tidak ada kedamaian. Nah, bagaimana kita mendapatkan kedamaian itu Bapak Ibu? Kedamaian bukan karena kita punya uang banyak. Ada orang punya uang banyak khawatir terus. Ada orang rumah mewah tapi hidupnya nggak tenang. Ya, karena kedamaian itulah yang bisa kita dapatkan kalau Bapak Ibu dan saya benar-benar mau merenungkan Yesus di dalam hidup kita. Apa kata Yesaya tentang Yesus? Ya, anak lahir, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang sudah damai hidupnya dengan Bapa. Ya, Pak Pendeta, bagaimana? Kok kita bisa damai dengan Allah? Kok kita bisa damai dengan Bapa? Karena Yesus mendamaikan kita dengan Bapa. Makanya kita sekarang bukan hanya menyebut Yesus itu Allah. Bisa orang Kristen Bapak Ibu bisa menyebut namanya tuh nama Tuhan itu Bapa loh. Yang lain nggak bisa, tapi kita bisa. Orang Kristen. Tuhan dengar. Allah dengar. Apalagi mau ngomong yang lebih intim lagi, lebih dekat lagi. Bapakku di kerajaan sorga. Weh, itu Bapak langsung, ya anakku, ya my beloved son. Wah, enak. Ya, kenapa bisa begitu? Karena hubungan kita dengan Allah itu sudah damai dengan adanya Yesus. Keselamatan diberikan free, tetapi nggak semua orang mau menerimanya. Keselamatan diberikan free, tapi nggak semua orang mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya tadi dikatakan apa? Kamu diselamatkan oleh iman. Dengan kata lain, kamu diselamatkan karena percaya. Ya, Bapak Ibu percaya kepada Yesus? Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup? Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi bukan hasil karena usaha kita dan kuat gagah hebat kita. Ya, gak ada yang bisa menyombongkan diri dalam hal keselamatan. Tapi berbicara keselamatan, apa yang mau disombongkan Pak? Ya, semua karena kasih karunia, semua karena anugerah Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Amin. Dan karena bersyukurnya Bapak Ibu dan saya ada Roh Kudus dan mau menerima Yesus dan mau percaya karya keselamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, Bapak Ibu, hidup ini bukan hanya diberkati, naik dan bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor, bukan itu. Itu hanya bonus-bonus aja selama kita hidup. Semua akan ditambahkan kata Alkitab. Tapi yang paling utama adalah apa? Setelah Bapak Ibu dan saya meninggalkan dunia ini, kemana? Itu yang harus diperhatikan.
Ya, kan umur manusia terbatas. Musa mengatakan umur manusia 70 tahun. Umur apa? Mazmur 90, kalau kuat 80. Ya di atas 80 udah mulai sakit persendian, encok, pegelinu, saraf kejepit. Mata mulai katarak, ya kan? Ya kan berarti apa? Berarti kita manusia ini banyak keterbatasan dan banyak kelemahan. Ya oleh karena itu bersukacitalah kita Natal pada hari ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya menerima hadiah dari sorga. Ya hadiah dari sorga. Tapi menerima Yesus hadiah dari sorga itu adalah karya keselamatan. Dan Bapak Ibu dan saya dibebaskan dari api neraka, diselamatkan jadi warga sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. 2025 harus dekat-dekat sama Tuhan. Ya, jangan bolos-bolos lagi ibadahnya. Saya mau tiap ibadah hari Minggu penuh sesak seperti ini. Sampai malam penuh sesak. Jangan menjadi Kristen Nataru, Natal tahun baru. Pohon Natal keluar, itu juga keluar. Pohon Natal masuk gudang, banyak juga yang masuk gudang. Ada satu ibu-ibu di Balai Sarbini, Bapak Ibu, minggu kemarin. Ya, pas lagi altar call dia bilang gini, Pak, saya bingung sama suami saya. Dia nemenin saya ke gereja, tapi dia nggak mau masuk gereja. Nggak tahu Pak, udah bertahun-tahun. Saya juga bingung, orang kok bisa begitu ya. Dia ngantar istrinya ke gereja, dia nggak masuk gereja. Akhirnya, saya bilang sama istrinya, Bu, kasih tahu suami, ingat, umur manusia tidak ada yang tahu. Ya, gereja Bapak Ibu ya, rajin ya. Gereja ibadah itu mengandung janji, kata Alkitab. Dan Alkitab mengatakan apa? Menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, harus semakin tekun beribadah. Dalam ibadah kita pujian penyembahan, dalam ibadah kita dengar firman seperti ini, dalam ibadah kita terima tubuh darah Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Diurapi dengan minyak yang ada, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ya makanya orang Kristen malas ibadah, rugi besar. Rugi besar. Masuk rumah tangga dibutuhkan satu iman suami istri, bukan yang beda iman. Ya makanya anak-anak muda mumpung belum terjadi, pikir panjang. Udah sekarang sekolah bener. Apalagi masih 16, 15, sekolah bener. Ya di center tuh pendeta, saya SMA kelas 1. Tolong doain ya, saya mau ujian naik kelas. Kita doain dalam nama Yesus. Dia datang lagi Bapak Ibu. Pendeta, yang kedua saya lupa bilang sama Pak Alek. Pacar saya bukan Kristen. Hah? Pacar kamu bukan Kristen? Tapi saya mau mendoakan dia jadi Kristen supaya nanti tiba pada waktunya kami menikah. Bayangin SMA kelas 1 udah begitu Bapak Ibu. Macam betul aja lah ya kan. Macam betul aja. Saya bilang, kalau kamu minta doain sekolah, saya doain. Ya, sampai urat-urat saya keluar pun saya doain kamu. Biar bisa dapat beasiswa. Tapi untuk pacar kamu yang tidak seiman, apalagi kamu masih SMA kelas 1, saya nggak bakal doain. Karena memang belum waktunya ngapain doain. Bukan begitu Bapak Ibu. Terus kalau Pak Alek nggak mau doain, saya minta ke siapa? Marcel Sairang aja saya bilang. Mungkin dia tergerak hatinya untuk mendoakan kamu. Ya kan beda kalau pendeta saya udah lulus S1. Saya udah kerja di kementerian. Ya kan, puji Tuhan udah setahun udah kerja. Saya mau buka hati. Kebetulan pendeta aku ada teman nih. Kamu orang Batak ya, kamu baru apa? Aku baru Siaan. Temanmu Simanjuntak. Nah itu dia kan. Boleh nggak pendeta tolong doain? Kita doain, umur berapa? 26. Ya udah lepas. Tanggung jawab sama orang tua udah bagus, udah beres. Iya kan, ini SMA kelas 1 udah. Wah, udah. Cintakan membawamu kembali di sini. Ogah gua doain ya kan, males. Kalau sekolah kita doain. Udah, nggak apa-apa dia tersinggung dah. Ya kan? Nah itu makanya saya katakan hati-hati anak muda ya. Bapak Ibu ingetin terus anak-anak kita yang sudah bertumbuh dewasa. Dan anak-anak kalau dinasihatin orang tua harus dengar. Ya, hati-hati. Rumah tangga itu butuh yang seiman. Pak Pendeta, saya sangat benci dengan suami saya. Aduh, suami saya udah pelit, tukang pukul, gak pernah kasih emas, gak pernah kasih perak, gak pernah kasih perunggu. Aduh, saya kepahitan. Bu, sebelum ibu mati, ampuni ibu, suami ibu. Akhirnya disadarkan dengan Roh Kudus kan, iya sih Pak Pendeta,
Saya juga nggak boleh begitu ya, sampai mati bilang nggak mau mengampuni. Ya ibu pun punya salah sama suami. Iya Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta, aku udah ngampuni suamiku dia, puji Tuhanmu. Tapi kan kata Pak Pendeta pembalasan adalah haknya Tuhan. Iya. Bisa nggak bilang sama Tuhan, dipercepat pembalasannya katanya. itu masih dendam, janganlah. Wah, apalagi kalau dia lagi batuk, suami lagi batuk, dia benci banget sama suami. Dalam nama Yesus, COVID, Delta. Jangan Bu, jangan disumpahin ya. Bapak Ibu, ada kalanya kita disakiti. Tapi ada kalanya kita nggak sadar pernah nyakitin orang. Ya makanya Raja Damai itu mengingatkan kepada kita. Kita sudah berdamai dengan Allah. Dan melalui Natal ini, marilah kita berdamai dengan banyak orang. Ya, jangan ada dendam, jangan lagi ada marah-marahan ya. Sebelum mati, pastikan kita sudah berdamai dengan keluarga, dengan teman, dan lingkungan kita. Kalau kita sudah berdamai, enak. Kita juga tenang, dan kita pasti dimateraikan jadi warga sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dunia mengalami masa sukar. Dunia mengalami goncangan. Tapi anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Sebab bagi Allah tiada perkara mustahil. Tahun 2025, tahun kemenangan bagi kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita tetap melihat Tuhan memberkati kita. Kita tetap bisa melihat bagaimana Tuhan ya membuat jalan-jalan yang baru bagi kita. Dan orang dunia tidak bisa melakukan hal itu. Yang bisa melakukan siapa? Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya, Yesus namanya. Yang akan memberikan pertolongan-pertolongan ajaib di tahun 2025. Jadi itulah ya makanya malaikat sorga berkata kepada Maria. Maria percaya sama Tuhan. Ya Tuhan mampu melakukan apa saja. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Hari ini ya pesan Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Persiapkan diri dengan baik. Bersukacitalah dalam Natal. Natal kita rayakan dengan tidak cemas dan tidak takut. Ya bersukacita bersama keluarga. Karena apa? Karena masuk tahun 2025 kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Orang Kristen hidupnya harus berubah. Amin. Orang Kristen hidupnya nggak turun. Orang Kristen hidupnya harus naik. Orang Kristen hidupnya nggak boleh statis. Ya, orang Kristen harus pelan naik. Pelan naik. Kenapa? Karena ada kuasa ilahi dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Ada Roh Kudus hidup dalam Bapak, Ibu, dan saya. Ya kan, hidup kita harus berubah. Berubahnya bukan turun. Berubahnya bukan hancur. Ya berubahnya bukan binasa. Tapi Bapak, Ibu, dan saya berubahnya naik. Berubahnya diberkati. Berubahnya juga penuh kuasa. Dan yang paling utama berubah dari kebinasaan menuju hidup kekal masuk dalam kerajaan sorga. Itulah hidup orang Kristen. Makanya ada orang yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Jangan. Ya ada orang Kristen memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kita tolak dalam nama Yesus seperti itu. Tapi ada orang Kristen yang memulai dengan daging, tapi mengakhiri hidupnya dengan roh. Ini yang kita kejar. Ya, dulu mungkin kita kacau-kacau. Pak, saya kacau-kacau Pak, saya pemain lama. Sama, kita juga sama pemain lama. Ya kan, tapi karena anugerah Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan berikan, karena panjang sabarnya Tuhan, puji Tuhan kita ditangkap Tuhan semuanya. Ya kan, puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saya kita bertobat semuanya. Puji Tuhan semuanya kita meresponi panggilan Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kotori hidupmu dengan perzinahan. Jangan kotori hidupmu dengan percabulan. Perzinahan, percabulan kata Alkitab mendatangkan murka Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh yang kudus. Tuhan senang dengan bait yang kudus. Tuhan senang dengan hidup yang kudus. Kalau hidup kita kudus, Tuhan disenangkan. Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Harapan itu adalah sesuatu yang gak boleh hilang. Gak boleh hilang. Kita mungkin bisa kehilangan seorang yang kita cintai. Kita mungkin bisa kehilangan investasi. Mungkin Bapak Ibu bisa kehilangan uang. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa kehilangan teman, sahabat. Tetapi jangan pernah hilang pengharapan di dalam Tuhan. Jangan hilang harapan. Kalau engkau punya pengharapan dalam Tuhan, kuasa Tuhan yang besar akan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Penghambat berkat dan mujizat adalah apa? Karena ada keraguan dalam hidup kita. Ya, adanya ketakutan, adanya kecemasan, adanya kebimbangan dalam hidup kita.
Kalau kita bimbang, kalau kita cemas Bapak Ibu, ya proses mujizat, proses pertolongan Tuhan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, ketika Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan, sebagaimana Maria ketika dia mengandung bayi Yesus, malaikat mengatakan, Maria jangan ragu, kau jaga kandunganmu dengan sehat, nanti kau akan melahirkan, dan kau harus tahu bahwa bayi yang kau kandung itu bernama Yesus, dia akan datang menyelamatkan manusia, dan proses kelahiranmu itu adalah proses yang ajaib. Malaikat mengatakan, sebab bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Maria percaya kepada Tuhan. Ya, ini menjadi bekal utama bagi Bapak Ibu dan saya untuk masuk tahun 2025. Keadaan yang sekarang memang tidak baik. Ya memang mungkin tidak, kemenangan itu belum berpihak kepada kita. Mujizat itu memang belum berpihak kepada kita. Tetapi Bapak Ibu harus percaya bahwa ketika Tuhan sudah berjanji untuk Bapak Ibu dan saya, perkataan Tuhan itu tidak bisa kembali kepada dirinya, dan Tuhan harus menggenapi janjinya. Ya, itulah yang membedakan manusia dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya kita berjanji nih, Pak Alek, hari Senin ada pengurapan rumah di Sumarekon Bekasi. Pak Alek bisa datang jam 11? Bisa. Tapi tiba-tiba hari Senin, ya jemaat WA saya, Pak diundur Pak ya, minggu depan. Dah, bisa cancel janjinya. Tapi kalau Tuhan mengatakan apa? Engkau diberkati kau di kota, di ladang kau diberkati. Aku menyertaimu, apa yang kau kerjakan aku buat berhasil. Di situ Tuhan akan menggenapi janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, katakan ya. Dan jangan lupa katakan amin. Kenapa katakan amin? Ketika kita katakan ya akan janji Tuhan dan amin, sepakat, di situ Tuhan akan turun tangan untuk menggenapi janjinya. Ya kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata Tuhan, percayakah engkau? Ya. Amin. Di situ Tuhan bergerak. Biarlah Natal pada tahun ini kita mengingat akan janji Tuhan, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Kita sudah terlalu lama hidup dalam kecemasan dan keraguan, kebimbangan. Kita dijajah akan hal itu. Hari ini merdekakanlah rohmu dengan janji Tuhan. Ya, bahwa tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Karena Tuhan punya hati untuk memberkati. Tuhan punya hati untuk menolong. Tuhan punya hati untuk apa? Membuka jalan bagi hidup kita. Ya, yang pertama, sadarilah ada kuasa ilahi dalam hidup kita. Kuasa ilahi itu akan merubah hidup kita. Yang dulu hancur, yang dulu kacau, yang dulu berdosa, dengan kuasa ilahi Tuhan mampukan kita untuk hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Itu menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau menggenapi janjinya. Jangan dengar apa kata orang. Kata orang bisa salah, kata orang bisa negatif. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, katakan ya. Dan jangan lupa katakan amin. Di situ Tuhan akan bergerak untuk menepati janji. Ya, dan yang ketiga, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya tetap menjaga pengharapan. Kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi. Kita bisa kehilangan investasi kita. Kita mungkin bisa kehilangan pekerjaan kita. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Harapan di dalam Tuhan menghasilkan kuasa. Sehingga Bapak Ibu dan saya, Tuhan bisa membalikkan keadaan yang sulit, yang baik untuk Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah menghilang pengharapan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Perkara-perkara Bapak Ibu apa sih? Ya kan, apa sih yang kita sedang hadapi secara umum? Kita bahas secara umum sederhana. Apa yang sedang kita hadapi? Ekonomi. Cari pekerjaan sulit. Iya kan, sakit penyakit. Ini kan tiga besar ini yang sedang dihadapi oleh orang-orang Kristen dan orang dunia. Ekonomi, cari kerja sulit. Udah begitu masa depan anak-anak sekolah bagaimana? Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya datang sama Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, 2024 ada banyak pertolongan Tuhan di sana. Dan jangan pernah lupa tahun 2025 Tuhan yang sama juga akan memberikan kekuatan, akan memberikan mujizat, akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Ya kan, Allah kita adalah Allah yang kreatif. Dia tidak habis akal, dia tidak habis jalan, dia tidak habis kekreatifannya untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Kita boleh memikirkan jalan-jalan kita, dan akhirnya sebagai manusia kita memikirkan jalannya, akhirnya kita stres sendiri. Selagi masih bisa putar balik, masih bisa bertobat kembali ke jalannya Tuhan. Karena balik lagi saya ingatkan, hidup manusia tidak ada yang tahu. Amin. Ada banyak penderitaan yang kita hadapi di akhir zaman ini. Ya, makanya cepat putar balik, cepat bertobat, dan jaga kekudusan. Amin. Orang yang jaga kekudusan dia nggak takut tentang berkat. Karena dia tahu Tuhan akan membela orang-orang kudusnya.
Ya, orang yang bertobat dan jaga kekudusan, dia tidak khawatir tentang masa sukar. Karena dia tahu hidup kudus adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah disenangkan, apa yang Tuhan punya pasti Tuhan berikan kepada kita. Ya, jaga pertobatan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, jaga pertobatan, jaga kekudusan. Masuk tahun 2025, kita jaga hidup kita akan melihat berkat Tuhan mengalir seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. 1 bulan ini kita mendengar pesan Natal, Bapak Ibu. Satu kerinduan yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kedekatan dengan Dia. Kalau dalam 1 tahun ini kita menjauh dari kegiatan ibadah, kita menjauh dari kegiatan rohani, ayo kita kembali lagi kepada Tuhan. Ada suatu sukacita ketika Tuhan melihat anaknya hilang itu kembali. Seorang bapak di Alkitab ketika melihat anak-anaknya hilang kembali, dia bersuka cita. Begitu pula dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya kita kembali kepada Tuhan, dekat dengan Dia, intim dengan Dia, Dia sangat bersuka cita. Sorga bersuka cita. Ya, jangan takut menghadapi tahun 2025. Kenapa? Karena Yesus sumber kehidupan kita. Jangan takut dan jangan bimbang, kata Alkitab. Terus cari Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Jangan takut menghadapi berita buruk, badai, goncangan. Karena apa? Karena Daud mengatakan Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Dan Tuhan juga selalu beserta Bapak Ibu dan saya. Dan yang ketiga, ingatlah, di dalam dunia ini ada banyak jalan yang akhirnya jalan itu membawa kebinasaan. Ikutlah jalan Tuhan, jalan yang benar. Bukan hanya mematraikan Bapak Ibu dan saya jadi warga sorga, tapi jalannya Tuhan adalah jalan yang penuh dengan berkat. Ingat, upah dosa adalah maut. Di luar kekudusannya Allah, kita tidak bisa berbuah banyak. Tetapi ketika kita jaga pertobatan dan jaga kekudusan Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya dengan iman, apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadikan Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita, ya. Dan lain-lainnya nanti Tuhan pasti akan tambahkan. Tuhan tahu pekerjaan Bapak Ibu, Tuhan tahu bisnis Bapak Ibu, Tuhan tahu sekolah anak Bapak Ibu. Ya, nggak usah takut. Ya, setiap kita ada berkatnya masing-masing. Tuhan sudah siapkan pos-posnya, Tuhan tahu. Ya, oh tahun ini anakmu sekolah, Tuhan kasih berkat untuk anak sekolah. Oh tahun ini untuk bayar rumah, Tuhan kasih tahu, ini uang untuk bayar rumah. Oh untuk bayar cicilan motor. Oh untuk anakmu yang kedua, ini uangnya. Oh untuk anakmu yang ketiga. Oh untuk anak yang keempat. Sampai 10. Kata Tuhan, banyak benar anaknya, ya kan? Jadikan Tuhan nomor 1. Jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. 2025, apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan semuanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, ada banyak orang Kristen dekat sama Tuhan. Karena apa? Karena ada embel-embelnya di belakang. Mau dekat sama Tuhan supaya tendernya gol. Ya, mau dekat sama Tuhan supaya usahanya diberkati. Mau dekat sama Tuhan karena apa? Karena ada sesuatu yang belum menjadi berkat bagi orang itu. Kalau kita mau dekat sama Tuhan cuma gara-gara ada embel-embel di belakangnya, saya katakan suatu saat kita akan kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan dengan apa? Dengan niat dan hati kita. Bapak Ibu, kita bisa bermanis-manis di depan manusia. Karena manusia tidak bisa menyelidiki hati. Tapi kita tidak bisa bermanis-manis atau berpura-pura di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyelidiki kedalaman hati kita. Ya, makanya saya diingatkan lagi. Setelah Natal ini, Bapak Ibu yang telah mendengar khotbah Natal, ya 24, 25, bahkan sebelum Natal hari H juga, kita para pendeta sudah khotbah tentang Natal. Ya, yang Tuhan mau adalah apa? Ayo kita jangan menjadi Kristen yang suam-suam kuku, kata Alkitab. Masa kita nggak malu sih kalau dikasih predikat cuma orang Kristen Natal tahun baru, cuma orang Kristen yang Natal dan Paskah doang ke gereja gitu loh. Ya kan, seharusnya kan kita menjadi orang Kristen, namanya beribadah, nggak usah ditanya-tanya lagi. Namanya hari Minggu, aku nggak mau absen beribadah, kecuali memang kita memang ada penting banget, ya udah kita mau ngomong apa. Ya, tetapi setelah Natal ini yang Tuhan mau apa? Kalau dulu sebelum Natal kita jauh dari Tuhan, sebelum Natal kita nggak pernah datang ke gereja, sebelum Natal kita boro-boro berdoa, boro-boro baca Alkitab, ya boro-boro pujian penyembahan kepada Tuhan. Setelah Natal mendengarkan kabar baik, yang Tuhan mau adalah apa? Ya dekat-dekat dong dengan aku, kata Tuhan. Ya, Yakobus mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya melalui ayat ini.
Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kenapa? Karena Tuhan lebih mementingkan kedekatan secara pribadi, secara personal, daripada berkat-berkat yang Bapak Ibu sudah nikmati dalam tahun ini. Kan berkat-berkat itu kan ditambah-tambahin sama Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Seorang anak kalau tahu disertai bapaknya dia tenang. Seorang anak kalau dia tahu disertai mamanya dia tenang. Ketika kita menyadari Tuhan beserta kita, ketika kita menyadari Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, padang gurun boleh ada, ya goncangan boleh ada, badai boleh ada. Tapi 3 hal indikator ini yang saya katakan, mereka tunduk sama Tuhan. Coba lihat pada apa yang Yesus lagi tidur di kapal. Apa angin ribut? Bukan angin ribut yang bikin Yesus takut. Tapi ketika angin ribut, Yesus tertidur. Yang takut siapa? Murid-muridnya, karena kurang percaya. Yesus bangun dan Yesus menghardik angin ribut, dan akhirnya suasana di danau itu menjadi tenang. 2025 ada angin ribut sebesar apapun, kalau Tuhan sudah turun tangan, Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah membiarkan hidup Bapak Ibu dan saya kekurangan. Gak ada yang bilang amin. Karena Daud mengatakan apa? Tuhan, Engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Makanya kita lompat di ayat yang keempat. Alkitab mengatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Ya, Daud tahu Bapak Ibu bahwa hidup itu tidak selalu mudah. Bukan begitu Bapak Ibu. Ya, kita pengkhotbah mengatakan di bawah kolong langit ini ada waktunya tertawa dan ada waktunya menangis. Ada waktunya kita bersuka cita. Ya, karena mendapatkan berkat Tuhan, ada promosi. Tapi ada waktunya kita bisa menangis karena apa? Situasi yang sulit yang sedang kita hadapi. Ketika kita tahu kita disertai, kita tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Alkitab.